Jadi judul yang akan saya ambil sebetulnya adalah tadinya saya mau tambahkan begini kata-katanya. Ingin saya tambahkan bagaimana kita sebaiknya mempersiapkan analisis supaya kita bisa mengoptimalkan manfaatnya gitu, dari analisis dan pemodelan ini. Sedikit perkenalan, saya tadi sudah dikenalkan oleh Mas Ranu. Saya adalah Bagus Sartono. Sehari-hari ini saya dosen di IPB, jadi dosen di Institut Pertanian Bogor di program studi statistika dan sains data. Sekaligus barangkali mohon izin untuk menyampaikan informasi bahwa di IPB itu kita punya program studi statistika dan sains data itu pada jenjang S1, S2 dan S3 gitu ya. Jadi termasuk kita punya kerjasama dengan BPS, dengan Pusdiklat BPS untuk mengirimkan pegawai BPS menjadi petugas belajar gitu ya di IPB. Jadi ada sekarang ini mungkin ada sekitar 20-an mahasiswa dari pegawai BPS di program magister dan sekitar mungkin 4 atau 5 orang di program studi doktor saya kira. Bidang saya sendiri sebetulnya tidak sangat spesifik ke big data gitu ya atau ke pemodelan secara umum, tapi lebih beragam dari itu sebetulnya bidang saya. Tapi mudah-mudahan nanti bisa memberikan warna pada workshop kita pada pagi ini ya. Yang ingin kami diskusikan pada pagi ini kira-kira begini. Jadi kita akan start dengan mengenai apa sih tujuan kita melakukan analisis, tujuan kita melakukan pemodelan, gitu ya. Kita akan bicarakan basic banget barangkali. Kemudian diskusi mengenai filosofi umum pemodelan berbasis data itu seperti apa, gitu ya. Jadi kenapa kok kami sebut pemodelan berbasis data? Karena ada orang melakukan pemodelan itu kadang-kadang basisnya bukan data, gitu ya. Jadi yang kita bicarakan ini barangkali model-model yang didasarkan pada data yang kita miliki. Misalnya disampaikan kompetisinya itu tadi misalkan kita mau generate statistik resmi dari data-data yang tersedia dari berbagai sumber gitu ya, data-data yang bukan dikumpulkan atau bukan dihasilkan dari kementerian, tapi lebih dihasilkan oleh perusahaan swasta atau lembaga-lembaga non-profit misalkan. Tapi bisa nggak data atau bahkan mungkin digenerate oleh masyarakat misalkan, bisa nggak kita memanfaatkan data-data itu untuk mendapatkan statistik resmi misalkan, atau setidaknya penduga bagi statistik resmi yang selama ini konvensional dikerjakan oleh BPS. Kemudian kita akan bicara mengenai eksplorasi sebagai tahap awal dari proses analisis. Kemudian lebih spesifik kita akan bicarakan pemodelan prediktif, dan diskusi terakhir itu kita akan diskusikan bahwa sebetulnya pemodelan saja itu tidak cukup gitu ya. Nanti kita lihat lagi ke belakang. Jadi saya beri judul bahan diskusi karena mungkin saya lebih senang kalau kita nanti sifatnya diskusi gitu ya teman-teman ya, sehingga tadi yang saya sampaikan kalau bisa interaktif sekali, teman-teman bisa banyak, tidak hanya menyampaikan pertanyaan tapi juga menyampaikan ide, menyampaikan pengalaman yang selama ini dilakukan atau dijalani atau pernah mendapatkan atau berdiskusi hal yang serupa di tempat lain. Nah ini silakan saja nanti dibagikan ke kami, ke teman-teman semua yang ada di ruangan ini supaya kita bisa lebih kaya nanti diskusinya. Saya kira itu ya. Saya masuk dulu ke yang pertama ketika bicara tujuan dari analisis dan pemodelannya. Jadi pada prinsipnya kalau kita bicara peran kita sebagai statistician, sebagai data scientist, itu kita itu punya
punya peran atau punya bahkan kadang-kadang dibebani gitu ya, dibebani tugas itu untuk mengubah data itu sampai menjadi action. Jadi zaman dulu barangkali tuntutan ini tidak terlalu besar. Mungkin kalau kita bicara 20-30 tahun yang lalu misalnya ya, statistician atau data scientist itu banyak barangkali dibebankan cuma sampai tahap kedua itu, dari data menjadi informasi. Tapi kemudian tuntutannya tidak sampai di sana. Ternyata tuntutannya itu kemudian orang statistika, orang sains data itu juga harus perlu tahu bisnisnya. Jadi kalau tadi misalkan kita ngomongin statistik resmi, misalkan saya mau statistik resmi di bidang kependudukan, maka mau nggak mau ya teman-teman harus paham mengenai kependudukan. Kalau misalkan statistik resminya itu masalah tadi misalnya perdagangan, ya mau nggak mau harus tahu proses bisnis di perdagangan itu seperti apa, sehingga pada akhirnya berkembang yang tadinya mengubah data menjadi informasi itu nambah tugas kita itu untuk memberikan insight-insight gitu ya. Jadi tidak cukup misalnya untuk mengatakan seperti ini loh situasinya gitu ya, tapi perlu juga memberikan penjelasan-penjelasan kenapanya, perlu memberikan penjelasan apa yang kemudian bisa dilakukan dan seterusnya, sampai ke belakangan ini tuntutan itu naik lagi. Jangan cuma ngasih insight saja, tapi kalau bisa ngasih rekomendasi apa yang harus kami lakukan, kira-kira begitu ya. Jadi sehingga pengambil kebijakan itu kalau bisa disodori oleh sudah nih lakukan ini gitu ya. Jadi tidak lagi misalnya kita hanya berikan informasi, kemudian informasi itu diolah oleh orang lain gitu ya untuk mendapatkan apa yang kemudian bisa dikerjakan. Tapi sekarang itu sekali lagi tuntutannya jadi jauh lebih berat. Jadi itu kenapa misalnya teman-teman kalau lihat lagi konteks bagaimana statistika dan sains data itu sering diilustrasikan kita sebagai statistician atau sebagai data scientist itu juga diharuskan punya pengetahuan yang cukup mengenai subject matter yang sedang kerjakan. Jadi saya kira itu yang poin utama yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau kita bicara data itu ya isinya tentu saja ya fakta-fakta yang belum diproses, kira-kira begitu ya. Bisa berupa gambar, bisa berupa teks. Kalau data sekarang ya, data-data dulu barangkali isinya lebih banyak bilangan. Tapi sekarang kan data itu sudah macam-macam gitu ya, termasuk tadi ketika bicara mobility dan sebagainya, barangkali bentuk-bentuknya sudah berbeda, tidak terstruktur gitu ya. Dapat dari mana data itu? Datanya bisa jadi proses pencatatan, proses perekaman, pengisian, kemudian mungkin juga dari sensor-sensor yang otomatis merekam data itu gitu ya. Ada yang sifatnya mekanis, ada yang sifatnya barangkali natural. Jadi yang saya maksud mekanis itu misalkan teman-teman yang di BPS melakukan survei barangkali ya begitu ada data dimasukkan misalkan, tapi ada juga yang natural. Tadi seperti mobility itu kan data-data natural sebenarnya, karena GPS kita merekam kemana kita pergi, berapa banyak orang yang melakukan aktivitas seperti itu, jadi dan itu terekam secara otomatis. Dan yang tentu saja terjadi, data kita itu adalah sifatnya berasal dari banyak individu, gitu ya, kalau cross section gitu kan. Tapi juga mungkin data kita itu sifatnya dari waktu ke waktu, gitu ya, lebih ke longitudinal, lebih ke time series dan sebagainya. Nah, data ini kemudian kita
proses gitu ya, menjadi informasi melalui proses-proses yang biasanya tidak terlalu rumit. Jadi mungkin agregasi, mungkin pengolahan dalam bentuk tabel atau grafik. Tapi yang jelas data-data tadi sudah tersusun dengan lebih baik, sehingga orang lebih mudah memahami dibandingkan kalau menggunakan data mentah. Dan antar informasi itu kemudian kita hubung-hubungkan, gitu ya, kita banding-bandingkan, kita kenali penyebab masalahnya apa untuk memberikan insight-insight yang lebih lengkap, gitu ya, lebih lengkap. Kemudian mungkin juga kita lakukan simulasi, kita lakukan prediksi, sehingga pada akhirnya kalau kita sudah punya itu, kita bisa memberikan masalah yang sedang kita hadapi itu solusinya apa yang harus kita lakukan, gitu ya, perubahan apa yang harus kita kerjakan, sampai ke kalau sumber daya yang kita miliki sekarang seperti ini, bagaimana kita mengoptimalkan. Jadi misalnya kalau sekarang kita bicara pemulihan ekonomi setelah pandemi ini, mudah-mudahan segera berakhir pandeminya, gitu ya. Orang kemudian bicara, saya ngapain dulu ya, misalkan pemerintah ini apa dulu yang harus dikerjakan. Kemudian kalau sumber daya kita terbatas, bagaimana kita membagi-bagi misalnya anggaran itu ke setiap sektor yang ada di wilayah kita ini dan sebagainya. Jadi hal-hal begitu tentu saja akan diharapkan oleh pemerintah misalkan. Jadi tidak sekedar ini loh mobility-nya sekarang seperti ini. Kalau hanya menampilkan mobility-nya seperti ini, itu kita baru menampilkan informasi. Padahal yang diharapkan itu kita sampai bisa mendapatkan apa yang kemudian bisa kita kerjakan, gitu ya. Jadi, nah, kalau kita bicara analisis data secara umum, teman-teman ya, analisis data secara umum, pemodelan, ini ada 3 term yang barangkali sering kita lihat, kemudian berkembang lah di berbagai diskusi, gitu ya. Jadi ada istilah statistika, gitu ya. Ada orang yang nyebut data mining, ya. Ada orang yang nyebut sebagai analytics. Jadi, dan 3 ini sering bertukar, gitu ya. Kadang-kadang orang nyebut, ini statistika nih, kalau melakukan begini ini loh statistika, tapi ada juga ini data mining, ada juga ini analytics. Nah, saya secara subjektif mengatakan begini, kalau dari sisi histori ya, dari sisi histori munculnya istilah-istilah ini, mungkin tidak 100% orang setuju dengan apa yang saya sampaikan di slide ini, tetapi ketika kita bicara statistika, terutama statistika yang berkembang di awal-awal dulu ya, itu adalah teknik-teknik yang berkenaan dengan tadi mengubah data dan seterusnya tadi menjadi action, itu yang lebih sifatnya ke model driven. Jadi drivernya itu model, jadi model driven activity. Sementara ketika orang bicara data mining, itu bergeser ke yang disebut sebagai data driven. Jadi yang mendrive itu data. Nah, belakangan ketika muncul kata-kata analytics, itu yang mendrive orang melakukan analisis data itu secara umum itu adalah purpose-nya, gitu. Jadi tujuannya apa sih, gitu ya. Jadi ini kira-kira yang terjadi. Tapi dalam konteks sekarang ini, kalau kita bicara keilmuan, gitu ya, keilmuan ini udah nyampur. Jadi kalau orang bicara sains data itu ilmu di bidang apa sih? Akarnya itu di statistika kah, atau di matematika, atau di ilmu komputer, atau di bisnis misalnya, gitu ya. Itu dari mana sih ininya? Sudah nggak jelas, gitu ya. Karena aktivitas ini itu sudah nyampur. Orang kalau bicara penyelesaian masalah itu sudah bicara multidisiplin, gitu ya. Jadi akarnya itu dari mana sudah tidak bisa dilacak dengan mudah. Jadi karena itu sudah gabungan dari berbagai macam. Nah,
Kalau kita bicara analisis data secara umum, nah ini saya kira banyak kita temukan di berbagai diskusi. Tipe atau jenis dari analisis data itu ada yang sifatnya deskriptif gitu ya. Deskriptif itu menyampaikan apa sih yang sudah atau apa yang sedang terjadi gitu. Jadi mungkin yang sudah dan sedang terjadi gitu ya. Ini sekarang ada apa sih? Jadi misalnya ketika apa namanya? Kita menyajikan informasi tadi BPS misalkan melalui berita resmi statistik itu biasanya umumnya deskriptif. Ini loh sekarang kondisinya begini, inflasinya naik segini misalnya begitu ya. Pada bulan ini tingkat pengangguran sekian banyak atau sekian persen dari angkatan kerja kita dan sebagainya. Jadi itu barangkali sifatnya deskriptif. Atau kalau teman-teman di bisnis barangkali menyampaikan profit kita pada bulan ini sekian, pelanggan kita yang aktif sekian banyak, kita punya pelanggan baru sekian banyak, subscriber kita nambah sekian orang, view kita di YouTube nambah sekian banyak misalkan dia, jamnya sekian banyak dan seterusnya. Jadi ini bicara deskriptif. Nah, kemudian orang naik ke tahapan mendiagnostik. Mendiagnostik itu bicara kenapa ya kok seperti itu gitu ya. Kenapa kok sales kita naik atau sebaliknya, kenapa kok sales kita turun? Kenapa kok angka pengangguran ini meningkat pada bulan ini? Kenapa kok harga-harga naik? Jadi kita mencoba untuk mengkait-kaitkan data yang kita miliki untuk memberikan penjelasan apa ya yang menjadi penyebab terjadinya sesuatu gitu ya. Kemudian ada juga kelompok analisis yang bicara prediktif. Ya, prediktif kita mungkin sifatnya forecasting gitu ya. Kita ingin memprediksi apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ya, atau misalnya kalau saya melakukan ini kira-kira apa yang terjadi misalnya. Jadi saya kira banyak sekali orang melakukan forecasting, melakukan prediksi. Mungkin kalau di bisnis orang akan bicara, ini supaya pelanggan kita lebih banyak belanjanya, lebih banyak transaksinya, misalnya kita lakukan apa, misalkan kalau kita lakukan ini mungkin akan naik 5% transaksi. Kalau harganya kita ubah, kita akan prediksi transaksinya akan naik berapa kali lipat, misalnya gitu ya. Ini kita prediksi. Kemudian yang terakhir, dan ini yang tadi kalau dikaitkan dengan action tadi yang di bagian akhir itu orang bicara preskriptif. Jadi bicara mengenai semacam resep gitu ya, apa yang harus kita lakukan. Jadi apa yang harus organisasi itu kerjakan untuk tujuannya tercapai dan sebagainya. Jadi ini bicara merekomendasikan tindakannya seperti apa. Itu barangkali kalau kita bicara analisis data dan tadi terkait dengan tujuan ya. Nah, sebelum masuk ke yang lebih teknis nanti, dan saya kira teman-teman sudah tahu banyak, kita lihat yang agak filosofis sedikit ya. Tadi saya disinggung Pak Ali tadi misalnya, hal-hal ini barangkali penting dan ini saya pernah sampaikan ke teman-teman di BPS gitu ya, supaya paham yang kita kerjakan itu sebetulnya apa sih di pemodelan. Jadi kalau kita bicara pemodelan ini teman-teman ya, secara umum itu sebetulnya adalah kita mencoba menyederhanakan proses yang terjadi di alam semesta ini ya, yang kejadian real yang kita amati itu kita coba sederhanakan. Jadi tadi misalnya kok pengangguran kita di bulan ini kok naik ya. Nah, itu kan sesuatu yang terjadi ya, sudah terjadi. Kemudian kita ingin melihat naik turunnya pengangguran itu kenapa ya. Nah, tentu saja yang menyebabkan pengangguran itu naik atau turun itu bisa banyak banget ya. Penyebabnya dan prosesnya bisa jadi rumit ya. Jadi prosesnya bisa jadi rumit. Jadi misalnya begini. Misalnya kalau teman-teman misalkan kalau belajar ekonomi lah misalnya ya,
oh kalau harga itu turun, misalkan gitu ya, harga itu murah, mestinya orang itu akan lebih banyak beli. Ini misalnya kan gitu ya, teorinya kan begitu. Jadi seolah-olah orang beli, nggak beli itu hanya dilihat dari, ini seolah-olah ya, melihat dari harga saja. Nah, padahal teman-teman bisa lihat misalnya ya, ini kalau saya di Bogor nih, teman-teman mungkin di tempat lain, di Bogor itu ada di beberapa jalan itu ya, itu ada orang yang jual sepatu olahraga, katanya saya banyak itu lihat itu, yang di pinggir jalan itu dipasang tulisan Rp35.000 harganya. Jadi bayangkan jual sepatu olahraga harganya Rp35.000 sepasang. Tapi saya lihat nggak dikerumuni orang banyak itu. Padahal sepatu itu 35.000, sepatu sepasang itu menurut saya itu murah banget. Tapi ternyata nggak nggak banyak orang mengerumuni tempat itu. Yang menunjukkan sebetulnya ternyata harga itu tidak menjadi apa namanya daya tarik utama begitu, dan juga tidak selalu mengikuti teori tadi. Kalau harganya murah, orang akan banyak yang beli, kira-kira begitu. Ternyata hubungan antara harga dengan banyaknya orang beli itu kompleks sekali. Jadi tidak sekedar, oh kalau harganya naik orang nggak mau beli, kalau harganya rendah orang akan beli banyak, nggak begitu. Jadi ternyata bisa kompleks. Kompleks itu misalnya orang kalau tiba-tiba misalnya Anda datangin orang bawa laptop gitu ya, laptop yang kita tahu mungkin harganya misalnya 10 juta gitu ya, tiba-tiba ada orang datang, Mas mau nggak beli laptop saya 300.000 saja lah, silahkan diambil gitu. 300.000 ini, mungkin kita juga ini 300.000 ini laptop apa ya gitu ya, jangan-jangan hasil ngambil punya orang kan misalkan gitu ya. Jadi rumit sekali kemudian ternyata memutuskan beli atau tidak beli itu bisa banyak banget faktornya. Dan itu yang kenapa kalau kita bicara modeling itu saya sebut sebagai kita menyederhanakan saja, mensimplify apa yang terjadi. Padahal yang terjadi itu rumit sekali. Proses untuk orang memutuskan membeli itu bisa panjang, apalagi kalau barangnya itu barang-barang yang bukan barang-barang yang fast moving gitu ya. Jadi barang-barang yang harus memutuskannya panjang lah. Jadi kalau di teori keputusan itu ada yang sifatnya habitual consumption gitu ya. Jadi ada juga yang sifatnya kompleks gitu, kompleks consumption. Jadi nah, karena itu sekali lagi kita lakukan penyederhanaan. Penyederhanaan itu apa yang dituju oleh manusia. Ini supaya kalau kita sederhana itu akan lebih mudah memahami. Ya, jadi kalau kita sederhana itu kita lebih mudah memahami, mudah menjelaskan sesuatu yang kita rasakan, sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita alami gitu ya. Dan apa yang kita alami, apa yang kita rasakan itu kan tercermin pada data ya. Jadi misalnya, oh ini lagi masyarakat ini lagi kesulitan, misalkan kesulitan ekonomi, ya kan, itu kan sebenarnya yang kita rasakan, ya kita sulit ekonomi. Tapi kan itu tercermin pada apa ya, pada kalau kita bicara pemodelan basis data nanti ya pada data penjualan turun, data transaksi mengecil gitu ya, data-data yang lain, penganggurannya meningkat dan sebagainya. Itu kan cerminan dari apa yang terjadi di lapangan. Oke. Nah, kalau kita bicara pemodelan secara lebih basic nih, kira-kira begini teman-teman ya, supaya terbayang saja. Jadi yang pertama, fenomena yang terjadi di sesungguhnya itu sesuatu yang sangat rumit, yang kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Jadi sebetulnya orang ketika membuat keputusan membeli atau tidak, itu rumit sekali prosesnya. Ini sebetulnya gitu ya, di dalam otak kita, dalam otak
otak manusia yang mengambil keputusan itu bisa rumit sekali. Ini yang kita sebut sebagai persamaan Tuhan, persamaan atau persamaan Tuhan lah gitu ya, God's equation. Yang kita nggak tahu ini bentuknya seperti apa. Jadi kalau di sini secara matematis kita notasikan ini notasi yang kita nggak tahu, ini persamaan yang rumit kita nggak tahu. Jadi saya beri kotak gelap ini untuk menunjukkan bahwa kita ini nggak tahu ini isinya apa gitu ya. Yang berpengaruh terhadap pembelian itu apa saja itu kita nggak tahu. Nah, kemudian orang atau manusia itu mencoba untuk menyederhanakan. Fungsinya itu kita ubah dari fungsi yang persamaan Tuhan tadi, kita ubah ke fungsi yang kita tahu. Fx ini sesuatu yang kita tahu. Kita sederhanakan. Jadi setelah itu tidak hanya fungsinya yang bentuknya kita sederhanakan, variabelnya juga yang mungkin banyak sekali ini kita batasi. Jadi misalnya kalau pemodelan yang dilakukan misalnya begini, kalau pengangguran itu mungkin terpengaruh oleh investasi barangkali misalkan itu ya, mungkin yang mempengaruhi adalah permintaan barang. Kalau permintaan barang akan rendah, mungkin orang tidak butuh lagi sehingga orang jadi menganggur karena nggak ada yang harus dikerjakan. Atau investasi, tidak ada yang memberikan modal untuk bekerja sehingga kemudian jadi nganggur. Mungkin juga misalnya skill, misalkan itu ya, skill atau keterampilan dari angkatan kerja kita itu yang membuat penganggur dan sebagainya. Tapi apapun yang kita sebutkan itu yang jelas ini terhingga ini. Mungkin ada 5 sampai 10 sampai 20, 30 faktor. Ya, padahal mungkin yang sesungguhnya bisa ratusan, bisa ribuan. Tapi karena kita punya keterbatasan, kita sederhanakan, kita batasi. Nah, karena ada pembatasan itu, harusnya yang di atas ini ya, kita ubah menjadi fx, maka kita tambahkan error. Oke ya, kita tambahkan error. Error ini adalah pengakuan sebetulnya para statistician dan data scientist bahwa saya nggak tahu yang sebenarnya itu seperti apa. Saya sederhanakan. Karena saya sederhanakan, nah ini ada deviasi. Jadi tidak persis sama dengan yang sebenarnya. Karena itu ada errornya. Ya, jadi kita mengakui bahwa model kita itu bukan yang paling pas, ya, ini hanya pendekatan saja sehingga ada errornya. Nah, setelah kita dapat data, gitu ya, yang kita dapatkan dari data itu pun bukan yang sebenarnya dari yang sederhana. Jadi fx itu yang sederhana ya, yang sederhana. Tapi yang kita dapatkan nanti itu tidak persis dengan yang sederhana ini. Masih pendekatan saja ini. Jadi ada topinya ini. Jadi masih dugaan saja dari yang sebenarnya yang sederhana. Sehingga errornya nambah. Jadi ini tadi error karena kita menyederhanakan. Ini error karena yang sederhana ini pun tidak bisa kita capai. Ya, jadi sehingga jangan lupa model yang kita dapatkan nanti teman-teman ya. Teman-teman nanti kalau punya data dimodelkan, dapatnya itu ini. Nah, dapat ini itu dapat ada 2 error. Ada 2 error. Jadi error yang satu yang karena kita memang pakai model yang sederhana, itu kita sebut sebagai irreducible error, nggak bisa kita kurangi lagi nih. Yang kedua itu yang error yang masih bisa kita kurangi. Ini karena kita coba sebaik mungkin mendekati ini, gitu ya. Coba sebaik mungkin mendekati ini. Jadi sehingga ketika teman-teman bekerja misalnya, saya melakukan misalnya kemarin di workshop kemarin misalkan mungkin ada tahapan, yuk kita otak-atik hyperparameter dari model kita, gitu ya. Misalkan kalau pakai random forest, kita otak-atik banyaknya tree di random forest. Itu sebetulnya bekerjanya di sini nih. Nah,
memindahkan U ini ke sini, sehingga U-nya ini lebih kecil. Tapi ini nggak bisa dipindahkan yang ini. Gitu ya. Jadi harapannya kira-kira begitu. Harapan yang terjadi ya. Oke, saya kira itu ya. Nah, kalau kita bicara pemodelan secara umum, tujuannya bisa kita bagi jadi dua. Jadi satu yang orang bicara prediksi, satu orang bicara inferensi. Prediksi itu bicara menduga nilai variabel. Jadi menduga nilai variabel Y-nya ini kita duga. Oke. Sementara kalau inferensi itu lebih bicara ke X-nya. Lebih bicara bagaimana menjelaskan hubungan antara X dengan Y. Variabel apa yang penting? Kalau dulu di belajar statistik barangkali belajar mana yang signifikan, mana yang tidak, gitu ya. Bagaimana hubungannya, positif atau negatif. Kemudian kalau kita bicara bentuknya, barangkali mungkin ada yang linear, tidak linear. Ini di inferensi ya. Nah, di orang-orang yang bagian atas itu yang penting adalah kalau membuat model errornya kecil. Jadi di bagian atas itu ketika membuat model mereka akan bilang, oh yang penting itu errornya kecil. Jadi fokusnya itu hanya ngotak-ngatik model aja supaya errornya kecil. Nah, sementara kalau teman-teman yang di bagian bawah itu lebih menyukai modelnya sederhana karena bicaranya menjelaskan. Jadi karena bicaranya itu menjelaskan, maka pengennya sederhana. Jadi supaya kalau modelnya kalau kita mau menjelaskan bisa lebih mudah. Jadi lihat teman-teman, saya ingin sampaikan begini. Tadi pada saat kita punya data, Y ini data ya. Data ini terbagi dari dua komponen. Kalau di statistika secara umum menyebutnya ini komponen yang disebut sebagai sistematik, ini yang disebut sebagai stokastik. Nah, di bagian prediksi itu yang lebih penting dilihat itu yang bagian keduanya, pengennya kecil. Sementara di teman-teman yang di inferensi ya, itu yang lebih disukai melihatnya itu yang bagian sistematiknya. Jadi sayangnya nanti kita lihat lagi di belakang, sayangnya dua tujuan ini sering nggak ketemu. Jadi sayangnya ya, yang modelnya sederhana biasanya errornya besar. Yang errornya kecil itu biasanya modelnya rumit. Jadi biasanya begitu. Sehingga ini dua ini sering nggak ketemu. Jadi dan ini yang menjadi dilema pada saat kita melakukan pemodelan. Model kita itu mau kemana? Itu saya kira sementara ini. Kalau ada pertanyaan dulu, kami persilahkan. Jadi barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan beberapa hal yang tadi saya sampaikan, saya diskusikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebelum kita masuk ke topik berikutnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau ada pertanyaan bisa raise hand atau langsung buka mikrofonnya mungkin. Oh iya, silakan raise hand saja, boleh. Boleh nanya, Pak. Silakan, Mbak siapa? Mbak V. Oh, namanya V doang nih. Pak. Novriani, Pak. Ya, silakan Mbak Novriani. Pak, mungkin saya nanyanya agak tidak terlalu terkait dengan yang Bapak sampaikan ya Pak, karena berkaitan dengan masalah di kerjaan saya di kompetisi ini Pak. Jadi masalah saya itu ketika saya coba kan ini datanya ini kan kalau yang untuk internal BPS harusnya pendek ya Pak, hanya 12 baris PPK harian yang diaplikasikan menjadi PPK bulanan dengan PPK yang dari BPS-nya. Biasanya kan memprediksi PPK BPS 6 bulan selanjutnya dengan menggunakan model dari 12 bulan sebelumnya serta PPK bulanan dari PPK harian yang dapat dari website itu Pak. Nah, saya sudah coba-coba tapi kok susah gitu Pak. Kemudian saya nyoba, pertama saya coba buang outlier-nya. Dia errornya sudah
cukup berkurang, tapi belum cukup untuk naik ke leaderboardnya, Pak. Nah, terus itu saya juga coba berbagai macam model, juga nggak bisa. Kemudian akhirnya saya coba untuk menormalisasi datanya. Saya kurang tahu apakah secara statistik ini diterima atau tidak, karena saya juga tidak paham statistiknya, Pak. Maksud saya, datanya itu saya coba normalize dengan modul yang ada di Python. Kemudian saya normalize dari TPK hariannya, saya normalize, kemudian TPK BPS-nya juga. Kemudian data-data lain yang saya pakai di situ. Nah, setelah saya keluarkan, saya cek akurasinya langsung drop turun, Pak. Errornya langsung drop turun, Pak. Tapi ketika saya mau membuat prediksinya itu juga hasil normalize-nya. Nah, saya mau di-normalize, maksudnya, Pak. Reverse normalize dari sana. Dan itu belum berhasil. Saya coba berbagai macam nyari lah, berbagai macam di Google, itu nggak ketemu juga, Pak. Karena juga saya tidak punya faktor untuk di-normalize-nya itu. Nah, pertanyaan saya itu, solusi selain normalisasi ini di mana? Ataukah memang approach saya untuk normalisasi itu sudah salah dari awal? Mudah-mudahan pertanyaan saya jelas. Terima kasih. Ya. Saya ada dua sebenarnya yang saya sulit tadi. Yang pertama, suaranya tadi banyak noise-nya ini, Mbak Novriani, sehingga saya tadi tidak menangkap detail, tapi insya Allah bisa menangkap yang dimaksudkan. Intinya kan tadi kelihatannya Mbak Novri sudah melakukan berbagai cara, tapi kok masih kurang bagus lah, kira-kira gitu ya Mbak Novri ya? Ya, betul, Pak. Kemudian yang kedua, saya sebetulnya tahu ini teman-teman tidak punya informasi mengenai kompetisinya itu menggunakan data apa. Tadi nyebut TPK. TPK itu apa ya? Tingkat penghunian kamar hotel, Pak. Oh. Ya, proporsi nilai kamar yang sudah di-book dengan available rooms-nya, Pak. Oke. Oh, kasusnya persentase berarti gitu ya? Persentase. Yes. Iya, Pak. Hunian, ya. Oke, baik. Ya, tentu saja gini ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, Mbak Novri ini dari Bengkulu, ada tulisan kata-kata Bengkulu di belakangnya. Ya, Pak, Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. Oke, baik, terima kasih. Jadi yang pertama tentu saja jelas bahwa teman-teman harus tahu nature dari data itu ya, Ini misalkan, tapi ini mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi tidak hanya di topik ini, tapi topik yang lain juga. Misalnya tadi TPK itu apa tadi, tingkat P-nya apa tadi? Penghunian kamar hotel. Penghunian kamar. Di mana penghunian kamar itu, ini kan kira-kira begini ya, penghunian kamar itu mungkin adalah berapa banyak kamar yang dipesan gitu ya, dibagi dengan berapa banyak kamar yang tersedia gitu ya. Ya. Tersedia. Nah, misalnya begini. Yang tentu saja TPK itu kan mungkin nilainya ya 0 sampai 1 ya, atau 0 sampai 100%. Bener ya? Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih, oh TPK itu nilainya 0 sampai 1. Ini misalnya. Maka misalnya, ini bayangan saya ini, nggak mungkin kita pakai model yang bentuknya linear. Ini misal. Kenapa nggak mungkin? Karena model linear itu kan begini ya teman-teman ya. Model linear itu kan kalau ini X, ini Y, Y-nya itu TPK, ini kan gitu nanti kira-kira gitu ya. Kalau kita pakai linear, wah begini nih. Ini bisa saja nanti tembus ke angka 1 nih. Kan gitu ya. Jadi bisa jadi prediksi kita ini tembus ke angka 1. Atau mungkin tembus ke Nah, ini kan apa istilahnya ya? Sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Oke ya. Sehingga apa yang harus dilakukan? Oh, yang harus saya lakukan, saya nggak boleh pakai model yang bentuknya linear. Jadi karena kalau pakai linear,
akan begitu polanya. Nah, yang lain apa yang harus saya lakukan? Bisa kita kerjakan. Barangkali kita akan bilang, karena TPK itu maksimal 0 dan 1, mungkin modelnya akan jauh lebih baik kalau saya buat misalnya bentuknya itu begini. Misalnya bentuknya itu begini model. Jadi kalau sudah dekat ke 100%, ya nggak tembus ke 100%. Tes. Maaf Pak Bagus. Mau konfirmasi yang ini yang sepertinya Pak Bagus terputus dari Zoom. Mungkin kita tunggu sebentar ya. Ya, mohon maaf ya terputus, Mas Ranu ya. Iya Pak. Nah, silakan Lanjutkan dilanjutkan. ke Mbak Novri tadi ya. Misalnya Mbak Novri ya, mungkin misalnya tadi Mbak Novri nyebut normalisasi, saya nggak begitu paham maksudnya normalisasi itu apa ya tadi Mbak Novri ya, di Z-score gitu atau apa ya? Saya juga nggak paham, Pak. Tapi dia datanya itu saya kira karena ada COVID itu, suara saya karena ada kasus COVID dari bulan Maret 2020, jadi datanya itu kan turun naik, Pak. Jadi saya menganggap datanya tidak normal gitu, Pak. Saya mau menormalkan datanya. Gitu. Oke, baik. Jadi misalnya ya, mungkin ya teman-teman bisa misalkan, saya kalau datanya begini, mungkin nggak saya pakai transformasinya itu logit misalnya gitu ya, logit transformation misalnya ya, sehingga kalau kita pakai logit ini yang tadinya 01 ini bisa lebih linier misalnya ya. Jadi, nah ini hal-hal begini yang barangkali tadi saya sampaikan, kita perlu tahu dulu nih nature dari data kita itu seperti apa. Ya, itu saya kira Mbak Novriani ya. Nah, tentu saja nanti kita punya masalah lagi, misalnya ini variabel-variabel yang saya pakai tidak sangat baik, misalkan ketika saya otak-atik begitu ya. Saya nggak tahu tadi, saya mohon maaf tidak mendengarkan detail dari penjelasan Mas Tosan tadi. Kalau di kasus ini apakah boleh nambah data yang lain? Itu kalau memang diperkenankan menambah data yang lain dari sumber lain, barangkali juga bisa jadi pilihan untuk memperkaya alternatif variabel-variabel apa yang bisa kita masukkan. Mungkin begitu Mbak Novriannya ya. Mudah-mudahan menjawab. Saya sudah coba yang di transformasi ke log itu, Pak, tidak berhasil karena ada data lain yang saya pakai, Pak, data COVID. Nah, data COVID itu pada bulan Januari dan Februari nilainya 0. Nah, maka ketika dijalankan lognya, hasilnya NaN, Pak, kalau di Python-nya, Pak. Jadi nggak berhasil di situ, Pak. Mbak siapa tadi? Mbak Novriani ya. Logit itu memang logaritma, tapi bukan logaritma terhadap data TPK ya. Logaritma terhadap data TPK bagi dengan 1 minus TPK. Nah, kira-kira begini. Kalau
ada yang persis 0 atau persis 1 misalkan gitu ya. Ada yang persis 0, persis 1, lakukan pengkoreksian. Jadi misalkan ubah menjadi bilangan yang kecil misalkan gitu ya. Tambah misalnya TPK ditambah sesuatu yang kecil misalkan Mbak ya. Misalnya ya 0001 misalnya gitu. 1 min TPK. Nah, misalnya begitu. Jadi nah ini trik pengkoreksian yang mungkin bisa dilakukan. Mungkin ya. Jadi saya kira bisa juga nanti dicoba. Jadi logit itu logaritma dari odds ya. Odds itu probability tadi, penghunian kamar tadi dibagi dengan persentase yang tidak diingini. Itu Mbak Novriani ya? Ya, saya coba lagi Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Ya, silakan. Meskipun nanti teman-teman yang lain mungkin juga barangkali ada juga yang mau membagikan informasi yang lain. Silakan. Ada yang lagi pertanyaan yang lain, teman-teman? Mas Ranu sampai jam berapa ya kita ya? Sampai jam 12, Pak. 12, oke. Masih cukup panjang. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Saya lanjutkan lagi diskusi kita. Kalau memang tidak ada, nah kita lihat ke eksplorasi. Jadi mungkin diskusi saya juga ini diskusi dari pengalaman saja ya. Jadi pertama begini ya, kalau kita bicara eksplorasi itu sering dianggap orang sebagai tahapan yang krusial yang kita nggak boleh tinggalkan. Tadi Mbak Novriani bilang, data saya ada outlier-nya, data saya ada apalagi misalkan gitu. Jadi yang disampaikan oleh Mbak Novri tadi sudah sangat bagus, itu sudah sangat baik sekali. Eksplorasi gitu ya. Tetapi yang banyak juga teman-teman, ini kalau dari pengalaman yang saya pernah lihat gitu ya, di banyak praktisi ini ketika melakukan analisis data ini kadang-kadang lupa proses ini, jadi tidak dikerjakan proses ini dan cenderung untuk langsung masuk ke proses modelan ya, atau yang lain. Jadi saya ingin sampaikan ilustrasi saja. Ini di salah satu kementerian saya pernah diundang untuk diskusikan mengenai masalah yang mereka miliki. Jadi mereka ingin lihat ini efektivitas impor cabai terhadap pengendalian harga ini seperti apa. Ini teman-teman yang ibu-ibu ini barangkali tahu sekarang lagi murah ya katanya ya. Jadi kalau kita ke warung-warung itu sekarang kalau dikasih sambal dikasihnya banyak gitu, karena cabai lagi murah. Jadi teman-teman di kementerian ini pengen tahu ini impor cabai yang kami lakukan ini, strategi sekarang ini efektif nggak untuk mengendalikan harga. Selama ini yang dipercaya kan mereka bilang, kalau harga cabai lagi naik gitu ya, itu secara teori di ekonomi kan kita bilang diguyur saja itu pasar itu dengan komoditas itu supaya harganya turun. Jadi, suplainya banyak gitu ya, maka harganya akan cenderung turun. Dan yang terjadi adalah kemudian bapak-bapak atau teman-teman peneliti di sana itu melakukan pengumpulan data. Datanya tidak hanya di kementerian itu, dapat dari sumber lain juga, termasuk mungkin dari BPS gitu ya. Dari berbagai tahun data dikumpulkan, kemudian mungkin ada juga yang sumbernya dari publikasi-publikasi. Tadi Mas Rosan tadi menyampaikan ini loh, di BPS itu ada website yang dipakai untuk lihat beberapa berita resmi statistik, mungkin juga pakai silastik untuk mendapatkan data-data ini misalkan gitu ya, dan sebagainya. Data dikumpulkan, kemudian mereka modelkan. Modelnya sederhana banget, regresinya juga regresi sederhana banget. Y-nya itu harga, X-nya itu volume impor.
ya. Teorinya mereka adalah kalau impornya banyak, harganya turun, kan gitu ya. Kalau impornya lagi banyak, barang di pasar banyak, harganya turun. Tapi ketika mereka melakukan analisis data, diolah itu analisis data itu, dilakukan itu ternyata kebalik teorinya itu. Jadi mereka nanya ke saya, Mas, ini kami melakukan regresi, kok hasilnya kebalik ya? Teorinya kan harusnya bilang harganya itu akan turun kalau kita impor. Ya, tapi kok enggak ya, datanya kok enggak begitu ya? Ini yang salah datanya apa salah statistika ini nggak bisa kita pakai atau apa gitu ya? Jadi kemudian jadi mereka merencanakan ini kita kerjakan bareng-bareng yuk. Jadi diundanglah waktu itu teman-teman peneliti mereka itu di satu tempat. Mereka bilang 3 hari ini kita akan melakukan pemodelan ini, ya, supaya kita bisa memberikan rekomendasi yang baik. Di awal diskusi kemudian kami minta coba dia digambar datanya seperti apa gitu ya. Gambarnya itu begini teman-teman. Gambarnya itu begini. Jadi ini gambarnya seperti ini. Jadi X-nya itu volume impor, satuannya 1000 ton, kemudian harga di pasar itu berapa rupiah per kilogram. Jadi datanya seperti ini. Ketika mereka melakukan regresi, dapatlah, nah itu ya, itu kan garisnya miringnya cenderung naik ke atas ya. Ini positif. Kemudian waktu itu saya tanya, itu kenapa kok datanya begitu ya? Kenapa kok datanya ini kecil-kecil banget ini? Volume impor ini 75 gitu ya, yang di sini ya. Yang di sini nih 75, yang di sini itu sampai ratusan ribu. Kenapa datanya begini ya? Kemudian kita buka itu datanya itu. Jadi ini yang tadi Mbak Novriani sebut barangkali outlier atau apa tadi Mbak Novriani sebut tadi. Datanya kok begini ya? Waktu itu saya sampaikan singkat cerita waktu kita telusuri, barangkali nggak terlalu lama sih waktu itu kita telusuri, ternyata ini data-data ini karena tadi dikumpulkan dari berbagai publikasi tadi ya, dari berbagai tahun tadi, data-data ini itu satuannya beda. Jadi data yang satuannya 1000 ton, tapi ada data yang satuannya ton, nyampur. Jadi di publikasinya BPS itu, mohon maaf kalau bukan menyalahkan BPS, yang salah ini yang bacanya ini Mas Meranu dan kawan-kawan. Jadi ada publikasi yang pakai data ton, ada publikasi di tahun yang lain pakai satuannya itu 1000 ton. Teman-teman di situ pokoknya ini data tahun ini digabung lagi dengan data tahun berapa gitu ya. Yang satuannya nyampur, ada ton, ada 1000 ton. Mereka nggak baca itu. Kan biasanya kalau kita buat tabel itu kan captionnya di atas itu kan ada gitu ya. Nah, mereka nggak ngelihat itu satuannya apa. Pokoknya digabung, ditumpuk dalam satu dataset begitu ya. Nah, sehingga kalau kita perbaiki datanya, kita samakan satuannya menjadi 1000 ton semua. Ini yang data ini tadi 100.000, ini datanya ton. Kalau kita buat 100.000 ton, satuannya ya jadi kira-kira begini datanya. Dan kalau kita sudah perbaiki datanya, satuannya kita benerin, gitu ya, kita seragamkan, sudah selesai sudah. Oh iya ya, ternyata memang kalau impornya itu kita naikkan atau volume impor itu semakin banyak, harga itu cenderung semakin rendah. Kan begitu ya, kalau gambar ini kan menunjukkan seperti itu. Sehingga tadi pada akhirnya workshop itu yang direncanakan 3 hari itu bubar hanya setelah 2 jam. Jadi workshopnya 3 hari rencananya, tapi 2 jam udah bubar. Kenapa? Karena ternyata 2 jam itu selesai hanya dengan menyeragamkan satuan. Gitu ya. Jadi dan solusi menyeragamkan satuan itu tidak muncul kalau teman-teman nggak melakukan eksplorasi. Kira-kira gitu ya. Ini ilustrasi saja. Ilustrasi yang lain, saya ingin sampaikan, ini contoh ilustrasi yang lain yang juga real terjadi di ini. Itu adalah pola yang ada pada
data itu bisa jadi berbeda dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Ya, jadi sehingga kalau kita analisis atau kita modelkan simultan itu mungkin nggak cocok, kecuali kalau kita tambahkan sesuatu dalam model itu. Ini contoh saja. Ini contoh yang real yang kami alami waktu menggunakan data dari Kementerian Keuangan waktu itu, dari di websitenya apa itu ya, DJPK barangkali itu ada data APBD setiap setiap kabupaten kota gitu ya. Ini contohnya di Jawa Barat saja saya ambil. Kemudian kita hubungkan dengan IPM. IPM itu Indeks Pembangunan Manusia. Jadi besarnya APBD kita plotkan dengan IPM. Ini problemnya sama. Ketika teman-teman melakukan analisis, hubungannya negatif, ya. APBD dengan IPM itu hubungannya negatif, sehingga tidak mudah menjelaskan kok APBD-nya banyak, kok IPM-nya kok malah kecil ya, kan gitu ya, kalau negatif kan gitu ya. Jadi plotnya itu seperti yang di kiri ini ya, plotnya itu seperti yang di kiri. Nah, apa yang terjadi kemudian, kita minta coba deh digambar, ini kan nyampur ya, kabupaten dan kota di Jawa Barat itu kan ada yang statusnya kabupaten, ada yang statusnya kota. Jadi kalau teman-teman lihat datanya ini kan ada yang kabupaten, ada yang kota. Oke ya, sehingga bisa nggak kita gambarnya kita bedakan. Jadi kalau ini belum dibedakan ya, tadi yang ketemunya negatif itu hubungannya kita bedakan. Nah, gambarnya begini teman-teman. Ini yang abu-abu ini yang kota ini. Kota Bogor, Kota Kota Bekasi, Kota Bandung gitu ya, Kota Cirebon. Sementara yang warna coklat apa ini? Ini yang kabupaten. Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi misalnya gitu ya, Majalengka, Indramayu dan sebagainya ya. Kita gambarnya begini. Dan kalau kita lakukan analisisnya itu per klaster, per kelompok ini, kita akan dapatkan begini. Jadi lihat yang tadi polanya, kesimpulannya negatif begini ya, negatif seperti ini. Begitu kita bedakan kota dan kabupaten, polanya jadi positif, yang menunjukkan bahwa wilayah dengan anggaran yang besar itu akan cenderung memiliki IPM yang juga besar. Jadi dan penjelasannya jadi lebih mudah dibandingkan kalau negatif tadi. Jadi lihat sekali lagi hubungannya itu bisa berbeda ketika kita melakukan proses yang berbeda. Dan ini yang tadi saya ingin sampaikan, eksplorasi ini jadi penting untuk kita kerjakan. Contoh yang lain bisa banyak, tapi ini contoh saja yang lain bahwa seringkali kalau kita melakukan analisis data itu tidak hanya tergantung pada saya mahir mengoperasikan Python gitu ya, saya mahir menerapkan machine learning, deep learning dan sebagainya. Kadang-kadang tidak hanya di situ teman-teman ya. Kadang-kadang keberhasilan kita melakukan proses analisis data, pemodelan itu juga terletak pada kreativitas kita sebetulnya ya, untuk menangani data tadi. Jadi saya kira termasuk tadi yang ditanyakan Mbak Novrian tadi. Ini contoh kebun kelapa ini sebetulnya bukan kebun kelapa ini. Waktu itu saya terlibat dalam kajian atau menjawab pertanyaan dari teman-teman di salah satu perusahaan penghasil santan gitu ya. Kan sekarang itu di toko-toko kita punya santan kemasan gitu ya. Santan kemasan itu. Jadi mereka itu punya kebun kelapa gitu, Kemudian kebun kelapa itu ya kelapa tentu saja dikasih perlakuan supaya
hasilnya bagus gitu ya. Kelapa itu dikasih grade-grade, jadi ada yang grade A itu berarti kelapanya mungkin besar, kemudian tebal barangkali ya, daging buah kelapanya itu harapannya yang A itu yang menghasilkan santan banyak. Ada yang grade B, ada yang grade C gitu ya, jadi yang levelnya A, B, C begitu. Yang mereka lakukan sebetulnya adalah mereka ingin tahu sebetulnya faktor yang mempengaruhi kualitas buah kelapa itu apa sih gitu ya, supaya santannya tentu saja juga banyak produksinya. Nah, lagi-lagi mereka melakukan sederhana begini. Jadi Y-nya itu ada 3. Jadi Y-nya ada 3, yaitu banyaknya buah kelapa yang masuk grade A, banyaknya buah kelapa yang masuk grade B, banyaknya buah kelapa yang masuk grade C. Kemudian X-nya macam-macam. X-nya banyak. Saya kira waktu itu tidak hanya ini, tapi antara lain berapa luas yang dipanen, berapa volume pupuk yang digunakan, berapa banyak tenaga kerja yang digunakan, masih ada banyak lagi variabel yang lain. Itu ya. Tapi modelnya lihat teman-teman, modelnya itu mereka lakukan begitu Y-nya. Y-nya itu banyaknya buah kelapa. Ya, sehingga pada saat mereka melakukan analisis dapat hasil, kemudian mereka bingung. Karena apa? Misalnya kalau melihat pengaruh pupuk. Pupuk itu kalau dibanyakin pupuknya, itu hubungannya dengan banyaknya kelapa grade A. Tapi juga positif terhadap banyaknya kelapa grade B. Positif juga untuk banyaknya kelapa grade C. Jadi pada saat mereka mau menyampaikan informasi ini ke manajemen, mereka bingung, Pak, saya itu kemudian enaknya pupuknya ditambah apa tidak? Karena kalau dari hasil regresi yang saya kerjakan, kalau pupuknya ditambah, yang A itu nambah banyak, tapi yang C juga nambah banyak. Padahal kan saya maunya yang A itu banyak, yang C itu jangan banyak-banyak. Kira-kira begitu ya. Jadi kemudian mereka analisisnya kemudian apa yang harus saya lakukan? Jadi, nah kalau seperti ini misalnya teman-teman, ini bisa jadi tadi seperti yang diilustrasikan TPK tadi. Mungkin kita bekerjanya jangan pakai banyaknya buah gitu ya, tapi pakai misalkan tadi berapa persen yang A, berapa persen yang B, berapa persen yang C. Ya, karena A, B, C itu saling terkait. Jangan pakai banyaknya buah, karena kalau pakai banyaknya buah itu yang A banyak, B juga bisa banyak, C juga bisa banyak. Tapi kalau kita bilang persen, kalau yang A itu persennya nambah, mestinya yang B dan C ya, karena hubungannya akan begitu. Jadi, nah dengan mengubah variabelnya, hasil dari analisisnya itu akan jauh lebih baik, kemudian action-nya juga jauh lebih mudah diimplementasikan, kesimpulan-kesimpulannya juga jauh lebih mudah dipahami oleh pengambil keputusan. Jadi, nah saya kira ini beberapa contoh saja, tentu saja teman-teman bisa dapat contoh-contoh yang lain di berbagai literatur gitu ya, tapi ini contoh-contoh yang saya alami dari kejadian-kejadian yang pernah ada, dan saya kira banyak lagi itu saya kira ya teman-teman ya. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Tapi intinya adalah ketika kita punya data, jangan lupa lakukan eksplorasi data gitu ya, meskipun memang tahapan eksplorasi ini sering makan waktu, sering tidak nggak langsung saja lah gitu ya. Jadi